Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Yusuf Amrozi MMT, yang terhormat Kepala Program Studi Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Aris Panani MKom, yang terhormat segenap dosen matematika dan jajarannya, yang terhormat Ketua Himatika Algebra, Saudari Era Alfi Zuhro, serta seluruh mahasiswa baru program studi matematika angkatan 2020 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat serta karunia-Nya kita dapat dipertemukan dalam acara matrikulasi 2020 dengan tema mengenalkan prodi matematika untuk membentuk matematikawan yang berakhlakul karimah dalam berkarya guna meraih cita-cita. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah menuntun kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang kami hormati, sebelum mengijak acara selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, dirangkai dengan acara yang kedua yakni sambutan-sambutan, dirangkai dengan acara selanjutnya yakni penutup atau doa. Sebelum acara demi acara kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Matrikulasi 2020 kepada Saudara Yufriko Bagus Ferdiansyah. Dipersilahkan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Yusuf Amrozi MMT selaku Wadah 3 bidang kemahasiswaan, yang terhormat Bapak Aris Panani MKom selaku Ketua Prodi Matematika, yang terhormat dosen matematika dan jajarannya, lalu yang terhormat kepada Ketua Himatika untuk Mbak Era Alfi Zuhro, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa semuanya. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah diterima di program studi matematika UIN Sunan Ampel Surabaya. Dari ribuan pesaing atau pendaftar yang masuk di prodi matematika, kalian-kalian inilah yang terpilih masuk di prodi matematika. Dan saya ucapkan tetap semangat dalam berproses nantinya di matematika. Bentar, saya ulangi, tetap semangat berproses di matematika, dan nantinya kalian masuk di prodi matematika, artinya kalian sudah masuk dalam satu keluarga di matematika. Nantinya diusahakan untuk kalian semua untuk secepatnya untuk saling mengenal antara satu sama lain, dan tetap dijaga hubungan baik antara satu teman seangkatan dan juga untuk kakak-kakak tingkat selanjutnya. Lalu untuk jika ada dosen atau pemateri sedang melakukan presentasi, silakan disimak dengan baik, dan nanti silakan diikuti acara matrikulasi ini selama 5 hari dengan baik. Ini untuk kebaikan kalian juga, sebagai pengenalan kalian, pengenalan awal di program studi matematika itu nanti kayak gimana. Nah, kita berikan gambaran di awal perkuliahan sebelum kalian masuk di kuliah normal. Selama 5 hari kita matrikulasi, nanti diikuti saja dengan baik.
Nanti kalian bisa tahu sih kayak gimana sih nanti perkuliahan di matematika. Nah, kayak gitu. Terus belum kalian nanti masuk di perkuliahan normal, nanti juga ada pengenalan di universitas juga, di fakultas juga. Jadi diikuti saja semua rangkaiannya dengan baik. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Tetap semangat dan sekali lagi selamat kepada kalian semua yang sudah diterima di program studi matematika. Selamat berproses, tetap semangat. Demikian sambutan dari saya. Jadi itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua yakni sambutan oleh Ketua Himatika Algebra kepada Saudari Era Alfi Zuhro. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal untuk adik-adik semua. Saya Era Alfi Zuhro. Kita belum kenal ya. Pertama-tama, marilah kita menyatakan puji syukur atas kehadiran Allah, karena atas limpahan rahmatnya kita bisa melaksanakan acara martikulasi, walaupun dengan cara online ya, Dek ya. Yang kedua, salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Pertama, selaku Wakil di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya, yang saya hormati Bapak Aris Fanani MKom selaku Ketua Program Studi Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya. Kepada yang saya hormati dosen Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya dan jajarannya, dan yang saya hormati Ketua Pelaksana Yufriko Bagus, serta adik-adik sekalian yang saya cintai tentunya. Di sini kita melakukan martikulasi itu tujuannya untuk mengenal ya, Dek ya, untuk pengenalan saja. Jadi kalian nggak usah khawatir, nggak usah takut atau apapun itu, karena di sini kita saling mengenal, dan ketika kalian sudah dinyatakan masuk di program studi Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya, itu tandanya kalian sudah bergabung di Himatika Algebra. Kalian udah pada tahu belum Himatika Algebra itu apa? Di follow ya IG-nya, jangan lupa ya, Dek ya. Dan di sini di Himatika Algebra kita tentunya sama-sama mengenal, sama-sama menjadi keluarga ya. Kita di sini keluarga, jadi kalian kalau ada kesulitan atau apapun silakan tanya kepada kita semua karena kita adalah keluarga. Mohon maaf sekali ya, Dek ya, kita nggak bisa bertatap muka terlebih dahulu karena kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi kalian juga harus tetap semangat. Sekali lagi selamat buat kalian, selamat datang di Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya yakni sambutan oleh Kepala Program Studi Matematika kepada Bapak Aris Fanani MKom. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Wadet 3 Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Yusuf Amrozi, MT, rekan-rekan dosen, rekan-rekan panitia, dan mahasiswa baru program studi matematika angkatan COVID 2020. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara prodi ini. Ini adalah acara tahunan yang dikhususkan untuk mahasiswa baru, dan ini adalah salah satu acara yang diselenggarakan satu-satunya prodi di UIN Sunan Ampel Surabaya. Hanya matematika yang mengadakan matrikulasi. Tujuan matrikulasi tadi bukan untuk perpeloncoan, tetapi mengenalkan bagaimana matematika itu, bagaimana sistem perkuliahan, apa saja yang nanti dipelajari. Nanti di awal akan ada
materi yang akan disampaikan tentang konsep dasar matematika sampai ke pengenalan teori bilangan. Yang kedua saya sampaikan selamat kepada mahasiswa, bukan calon mahasiswa tapi sudah mahasiswa program studi matematika. Anda sudah berhasil menyingkirkan mungkin ratusan ya yang mendaftar dan hanya beberapa yang bisa masuk karena kuota yang terbatas. Silakan berproses di matrikulasi ini, silakan diikuti sampai selesai. Dan mohon maaf saya masih dinyetir, jadi saya akhiri saja. Selamat dan mohon izin untuk live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima disampaikan. kasih Pak Agus. Acara selanjutnya yakni sambutan dan pembukaan resmi acara matrikulasi 2020 oleh Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Kepada Bapak Yusuf Amrozi, MMT, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Moderator. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Pak Aris Fanani, Kaprodi kita, Kaprodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang saya hormati Mbak Era, Ketua Himatika. Mbak Era ini luar biasa, ini terpilih yang kedua untuk periode Ketua Himatika yang kedua ini. Tepuk tangan untuk Mbak Era. Yang saya hormati adik-adik pengurus Himatika, Algebra yang luar biasa. Adik-adik panitia, Bapak Ibu dosen yang hadir, dan yang juga membuat saya bangga adalah mahasiswa baru program studi matematika Fakultas Sains Teknik UINSA. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah kita bisa bermuajah dalam insya Allah dalam suasana yang sehat ya. Semoga kita senantiasa sehat dan diberi kelancaran dalam tholabul ilmi ini. Yang kedua, sholawat dan salam tetap kita limpahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu. Adik-adik masa baru yang saya hormati, ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang di UINSA, selamat datang di Fakultas Saintek, selamat datang di Prodi Matematika. Allah Tuhan Azza wa Jalla telah menakdirkan Anda untuk menjadi manusia pilihan, manusia terpilih, manusia terbaik untuk bergabung ke Prodi Matematika UINSA. Mengapa? Karena Prodi Matematika UINSA adalah prodi yang luar biasa dari segi keilmuan. Sebagai ilmu dasar, apalagi dalam bidang eksakta ya, dalam bidang sains, tidak ada lepas dari ilmu matematika. Nanti Anda berkarir punya ahli di bidang modeling, forecasting, analis, dan seterusnya, itu tidak lepas dari ilmu matematika. Dan saya sebut Anda beruntung karena memilih di UINSA, karena Anda akan mendapatkan nilai lebih, ya kan, yaitu nilai-nilai keislaman, ya kan, nilai-nilai keagamaan yang itu selaras dengan Islam di Indonesia. Jadi selain punya kemampuan profesionalitas juga mempunyai keilmuan yang agamis. Nah, memang ketika Anda memutuskan kuliah di UIN, secara bobot akademik, secara jumlah SKS, secara jumlah mata kuliah, mungkin nambah, mungkin lebih banyak. Jadi kalau ada adik mas baru dulu sekolah di madrasah, di MI, MTS, Aliyah, itu mungkin lebih berat sebenarnya, ya kan? Berat daripada di SD atau di SMA. Kalau SMP, SMA kan hanya sekolah umum saja. Tapi kalau di madrasah, ya kan, ada sekolah atau ada mata pelajaran keislaman, bahasa Arab dan seterusnya. Itu pun juga di UIN, ya kan. Tapi itu
itu yakinlah bahwa itu akan memberikan nilai tambah, ya kan, nilai tambah. Jadi dan ini saya kira menjadi modal besar kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang saya hormati, mewakili Fakultas Sains dan Teknologi, mewakili Dekan, Bu Dekan, saya mengucapkan terima kasih atas konsistensi dari Himatika Algebra untuk mengadakan acara ini. Kemarin sebelum pandemi, Matematika sudah mengadakan semacam olimpiade yang juga dihadiri oleh peserta yang dihadiri oleh para siswa-siswa tidak hanya di Surabaya tapi juga di Jawa Timur. Nah, itu juga dalam rangka untuk memperkenalkan prodi matematika ke publik. Alhamdulillah luar biasa. Nah, hari ini atau saat ini adik-adik sedang mengikuti orientasi keprodian sebenarnya. Nah, mengapa ini penting? Sebenarnya yang wajib itu adalah PBAK atau ospek, ya kan. Tapi itu tidak cukup atau belum dipandang cukup karena apa? Karena sangat singkat, sangat pendek, dan ada nilai tambah. Jadi mohon untuk tidak capek, mohon untuk tidak bosan begitu ya, karena ini ya diikuti sajalah, ya kan. Saya tidak tahu peraturannya apakah boleh sambil disambi agak santai begitu, tidak apa-apa saya kira. Nah, yang penting bahwa materi bisa tersampaikan. Nah, kalau di prodi-prodi yang lain ada namanya osmajur. Kalau dulu mungkin ya di mana sambil rekreasi begitu. Nah, matrikulasi itu adalah untuk mengoverview, untuk memberikan perspektif yang sama tentang bidang ilmu, ya kan. Oh, ini toh arah tujuannya. Oh, nanti yang akan dicapai setelah kita kuliah di matematika seperti ini, itu penting. Jadi santai saja, ya kan, sambil kemudian nanti kita akan mengikuti secara resmi PBAK yang akan atau ospek ya yang akan dilakukan minggu depan. Nanti Anda akan kenal dengan Pak Rektor, dengan Bu Dekan, dengan prodi-prodi yang lain. Jadi ya mungkin pulsanya itu yang harus lebih ya. Tapi ada program pemerintah subsidi pulsa itu mungkin belum untuk yang ada di maba belum, mungkin kakak-kakaknya itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang, ya kan, di kampus Hijau Insa, ya kan, bahwa sejarah peradaban Islam catat bahwa peran para alim ulama, para orang yang ahli dalam bidang umum itu juga banyak diteladani oleh ilmuwan-ilmuwan di bidang matematika. Bahkan nama Himatika Algebra itu dari Jabir Ibnu Hayyan, beliau juga orang Islam yang kemudian mencetuskan matematika. Bilangan matematika kemudian oleh Barat, oleh Eropa disebut sebagai algebra. Itu saya kira sumbangsih ilmuwan Islam masa dulu dalam pengembangan sains dan teknologi. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat dan selamat bergabung di Winsa, di Matematika Saintek Winsa. Yakinlah bahwa Anda sangat beruntung, ya kan, bergabung di prodi ini. Saya kira demikian Mbak Elda dan Mas Moderator yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ya kan, mungkin saya tidak bisa mengikuti sampai selesai. Saya titip pada adik-adiknya, ya kan. Jangan sampai bosan, jangan sampai kata kasar gitu ya. Yang penting enjoy aja, yang penting impian-impian atau imajinasi kalau kemudian kakak-kakaknya ini bisa mewujudkan, ya kan. Jadilah kakak yang baik, bimbinglah adik-adiknya dan kasih suri teladan yang baik. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Dengan ini dibuka ya. Baik, dengan memohon syafaat Allah, Rasul, dan para aulia, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk Pak Yusuf, sekalian dibuka sama doa, Pak. Oke, siap. Baik ya. Ala dinah bi syahwatil Rasulullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan udah ya hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afini wa kafi masjidah ya rabbana la halham kama yanbaghi lidzalika wa sultanik ya Allah ya Rahman ya Rahim ya rabbana wa ilahana wa sayyidina anta maulana fangsurna 'alal qawmil kafirin ya jabbar ya qahar ya dal basyir khudh haqqana haqqal muslimin mimang dhalamna wa muslimin Allahumma anal haqqa haqqa wa tatibah wa anal batila batila wa sinabah Allahumma ziarata Makkah wal Madinah innaka sami'u du'a Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahil fatihah. Terima kasih disampaikan. Dengan ditutupnya acara ini dengan doa, saya selaku MC meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada saudara Fadil. Kepadanya dipersilakan. Oke, mohon izin salah ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Kak Fadil. Baik, acara saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga matematika UIN Sunan Ampel Surabaya. Bagi kalian semua mahasiswa baru, kalian adalah orang-orang yang beruntung dan yang terpilih untuk masuk ke dalam prodi ini. Oke, karena jamnya sudah menunjukkan pukul 9:07 ya. Dan kebetulan di sini pemateri kita sudah hadir di antara kita. Beliau adalah dosen matematika dengan jabatan sebagai Ketua Peminatan Bidang Aljabar dan Analisis. Beliau adalah Bu Wika Dianita Utami, lulusan S2 dari UGM, dan lulusan S1-nya dari Universitas Brawijaya. Kepada Bu Wika Dianita Utami, silakan Bu untuk memulai materinya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini jadi acaranya sudah dimulai ya. Mohon maaf, sepertinya virtual background saya nggak support gitu ya. Oke, saya baru bergabung dan sudah untuk mengisi acara langsung ya, memberikan materi terkait pengenalan prodi. Ini saya coba share screen dulu ya. Oke. Sudah terlihat ya. Di sini sudah bergabung semua adik-adik mahasiswa baru ya? Sudah, Kak. Bu, sudah, Bu. Oh, mengingat Bu atau Kak ini? Komputer background saya agak aneh ya. Oke, jadi tulisan-tulisan. Sebentar. Ya, saya mulai. Saya ucapkan salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, dan saya terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke, hari ini terdengar. Alhamdulillah. Hari ini saya diberikan amanah ya dari kakak atau apa ini? Materi terkait pengenalan program studi matematika dan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Sedikit aneh ya gambar saya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya kepada mahasiswa baru program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Oke, sebentar, saya sepertinya terganggu dengan virtual background saya. Saya setting nggak pakai itu aja deh. Oke.
Ya sudah ya. Oke, selamat bergabung ya di keluarga besar Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Terkait Fakultas Sains dan Teknologi ya, perlu diketahui bahwa Fakultas Sains dan Teknologi ini berdiri di tahun 2013, tepatnya 1 Oktober 2013. Jadi munculnya Fakultas Sains dan Teknologi ini adalah perubahan status ya dari IAIN Sunan Ampel menjadi suatu UIN ya. Jadi awalnya Institut Agama Islam menjadi suatu universitas Islam, itu salah satunya adalah munculnya fakultas yang berbasis umum, yaitu Fakultas Sains dan Teknologi. Karena di sini Fakultas Sains dan Teknologi, maka Fakultas Sains dan Teknologi ini memiliki 2 jurusan. Yang pertama ada jurusan sains, dan yang kedua adalah jurusan teknologi, di mana masing-masing jurusan ini memiliki 3 program studi. Untuk jurusan sains ada program studi matematika, program studi biologi, dan program studi ilmu kelautan. Kemudian untuk jurusan teknologi ada program studi arsitektur, kemudian program studi sistem informasi, dan program studi teknik lingkungan. Jadi ya, untuk saat ini masih, untuk jurusan sains masih punya 3 prodi, dan jurusan teknologi juga punya 3 prodi. Nah, selanjutnya terkait pimpinan dari suatu fakultas. Ada yang tahu pimpinan fakultas itu apa, adik-adik? Pemimpin dari fakultas. Dekan. Ya, dekan ya. Dekan. Jadi ya betul, pemimpin dari suatu fakultas itu adalah dekan ya. Jadi sekarang ini mungkin gambarnya burung ya. Jadi dekan sekarang ini dijabat oleh Ibu Dr. Haja Evi Fatimatur Rusdia MAG ya. Beliau baru dilantik di tanggal 28 Agustus 2020. Nah, kemudian di bawah dekan itu ada 3 wakil dekan ya yang membantu tugas dari dekan. Yang pertama ada wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan. Yang menjabat adalah Bapak Dr. Muhammad Hafiuz Soleh MSI. Kemudian ada wakil dekan bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan atau biasa disingkat AUPK, yaitu dijabat oleh Bapak Misbahul Munir MKes. Kemudian ada wakil dekan bidang mahasiswa dan kerjasama yang menjabat adalah Bapak Yusuf Amrozi MMT. Itu adalah posisi pimpinan-pimpinan di fakultas ya, di dekanat. Kemudian di bawah dekanat itu juga ada bagian administrasi atau bisa disebut sebagai tata usaha. Kemudian kepala bagian tata usaha di sini adalah Bapak Supriyadi. Beliau menangani administrasi baik bagi dosen maupun mahasiswa. Kemudian di bawah Kabak TU itu ada 2 kasubag ya. Kalau di kita ada yang pertama kasubag akademik kemahasiswaan dan alumni, yaitu yang menjabat adalah Bapak Dr. Hasbullah Hilmi. Jadi kalau yang berkaitan dengan akademik ya, misalkan nanti ada dia berkaitan dengan misalnya kalau mau memprogram mata kuliah nanti ya berkaitan dengan KRS, kemudian berkaitan dengan jadwal kuliah, berkaitan dengan KHS ya, KHS itu kartu hasil studi ya, seperti rapot gitu ya. Misalkan nanti jika lulus ada ijazah, kemudian transkrip nilai, beasiswa, nah itu nanti bisa berhubungan langsung dengan Bapak Hasbullah Hilmi. Biasanya dipanggil Pak Has gitu ya. Kemudian ada kasubag bagian administrasi umum dan keuangan ya, itu yang menjabat adalah Pak Yusuf. Jadi beliau menangani terkait administrasi, misalkan administrasi himpunan biasanya terkait sarana prasarana, kemudian terkait misalkan keuangan dari suatu kegiatan himpunan, itu biasanya berhubungan langsung dengan Pak Yusuf. Jadi ini adalah profil singkat ya terkait Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian sekarang kita tentang prodi matematika. Jadi ya biasanya kalau kita punya institusi pasti harus punya visi dan misi gitu ya, istilahnya biar mendukung bahwa institusi ini berdiri itu punya visi apa gitu ya, termasuk program studi matematika. Jadi visi dari program studi matematika itu adalah menjadi program studi matematika yang unggul dan kompetitif dalam bidang matematika terapan dan komputasi berdasarkan nilai-nilai keislaman. Wah, ini udah win sekali ya, mengandung nilai-nilai keislaman. Jadi kenapa kita mengangkat visi ini?
unggul dan kompetitifnya bidang matematika dan komputasi karena dari tenaga pendidiknya sendiri lebih banyak berkecimpung di dunia matematika terapan. Jadi kita mengunggulkan bahwa program studi kita itu unggul dalam penerapan bidang matematika. Nah, kemudian untuk menjalankan visi, maka program studi matematika mempunyai 3 misi, yaitu yang pertama mengembangkan pendidikan ilmu matematika yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman, khususnya dalam bidang matematika terapan dan komputasi yang unggul dan berdaya saing ya, sesuai dengan visi tadi. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan terapan dan komputasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga, menumbuh kembangkan peran sivitas akademika dan aplikasi matematika pada berbagai bidang guna mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius dan berbasis riset. Jadi kita lebih unggulnya mengunggulkan riset kita dalam bidang matematika terapan dan komputasi. Nah, tilik sejarah. Jadi kalau melihat sejarah singkat saja tentang program studi matematika, tentunya tidak jauh dengan sejarah singkat dari fakultas, karena berdirinya fakultas pasti berdirinya juga program studi matematika. Jadi program studi matematika baru membuka pendaftaran mahasiswa angkatan pertama itu di tahun 2014. Jadi waktu itu sekitar 30 mahasiswa ya yang diterima di angkatan 2014. Jadi adik-adik yang sekarang di angkatan 2020 berarti merupakan angkatan ke-7 ya, angkatan ke-7 mahasiswa program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Ini ada foto beberapa yang sekarang sudah lulus semua alumni dari angkatan 2014 ya, ketika kita ada mengadakan tasyakuran pembekalan lulusan ya waktu itu di sini. Kemudian biasanya muncul pertanyaan nih, kenapa saya memilih prodi matematika di UIN Sunan Ampel gitu ya. Jadi kalau kita sebagai program studi ya, istilahnya kita yang punya institusi, ketika kita menawarkan apa sih keunggulan dari program studi matematika gitu ya. Jadi yang pertama kita memiliki mata kuliah penciri ya. Jadi istilahnya di Indonesia itu dari beberapa universitas kan pasti memiliki program studi matematika. Jadi apa sih pembeda program studi matematika di UIN Sunan Ampel dengan prodi matematika ya di universitas lain gitu ya. Jadi salah satu pencirinya kita memiliki mata kuliah yang tahu ya di prodi lain ada tidak. Jadi yang ini membuat penciri kita adalah mata kuliah pemodelan mitigasi bencana dan matematika falakiyah. Jadi mata kuliah pemodelan mitigasi bencana kita mengarah ya sesuai visi tadi, kita mengarahkan riset-risetnya tentang komputasi, bahkan pemodelan matematika lebih fokus kepada mitigasi bencana, seperti kita melakukan riset terhadap misalkan gunung meletus gitu ya, banjir gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau mata kuliah matematika falakiyah ini menggabungkan ilmu matematika dengan ilmu falak. Kemudian keunggulan yang kedua ya, beberapa mata kuliah itu diarahkan untuk menghasilkan publikasi karya ilmiah, yaitu jurnal ya. Jadi nanti adik-adik ketika bertemu dengan beberapa dosen ya di suatu mata kuliah, pasti mengarahkannya, oke, nanti tugasnya dibuat menghasilkan suatu publikasi gitu ya. Jadi sehingga mendukung ya riset-riset di prodi matematika itu semakin meningkat gitu. Kemudian yang ketiga, karena kita berbasis agama universitasnya, maka setiap mahasiswa itu diberikan pembinaan Al-Quran, yaitu tahsin dan tahfidz, di mana nanti ketika mahasiswa lulus dari program studi matematika itu, mereka harus hafal ya, juz 30, bukan 30 juz, tapi juz 30. Jadi itu memang program bimbingan intensif kita, nanti setor hafalan gitu ya, juz 30. Nah, kemudian yang keempat, setiap mahasiswanya itu diberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, di antaranya ada pelatihan latex ya. Jadi deskripsi UIN Sunan Ampel, prodi matematika UIN Sunan Ampel itu sudah menggunakan latex. Jadi latex ini bukan kayak bahan apa ya, bahan alat kesehatan latex itu bukan. Jadi latex ini adalah seperti apa ya, bahasa pemrograman untuk menghasilkan suatu dokumen. Nanti ada pelatihan R, kemudian MATLAB, Mendeley ya. Mendeley ini terkait
referensi, kemudian GeoGebra dan lain sebagainya. Nah, kemudian bidang peminatan. Jadi ya seperti di SMA, kemudian di SMK itu kan sekolah-sekolah itu kan punya seperti penjurusan gitu ya. Jadi kalau di prodi matematika itu menyebutnya sebagai bidang peminatan. Jadi kita punya 4 bidang peminatan, yaitu ada statistika ya. Statistika ini berhubungan dengan konsep terkait data. Kemudian ada matematika komputasi. Jadi itu seperti kita berlatih berpikir suatu teori itu diselesaikan secara matematis, kemudian bagaimana membuat algoritmanya dan diselesaikan menggunakan suatu bantuan software komputer. Kemudian ada pemodelan matematika ya, ketika kita punya suatu fenomena yang ada di sekitar kita, bagaimana kita memodelkannya dalam matematika. Kemudian yang keempat ada aljabar dan analisis. Jadi ini adalah matematika murni ya, biasanya berkaitan dengan teori-teori gitu ya. Kalau adik-adik tahu misalkan teorema gitu, pembuktian itu yang berkaitan dengan aljabar dan analisis. Oke, nih ya selanjutnya ya, karena adik-adik istilahnya mahasiswa baru ya, pasti perlu tahu gitu ya, perlu tahu siapa saja gitu ya dosen-dosen yang berada di program studi matematika. Jadi yang pertama ada Bapak Dr. Muhammad Hafiz Soleh MSI. Biasanya kakak-kakak kalian memanggilnya dengan Pak Hafi ya. Kalau saya manggilnya Pak Soleh. Beliau menjabat juga tadi ya sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, di mana minat kajian beliau itu adalah analisis aljabar, statistika, dan pemodelan. Nah, untuk semester ini beliau mengajar KDM ya, sepertinya konsep dasar matematika untuk semester ini. Kemudian yang kedua ada Bapak Aris Wanani MKom ya, biasa dipanggil Pak Aris. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Matematika. Minat kajian beliau adalah kecerdasan buatan, kriptografi, dan teori graf. Nah, biasanya beliau mengajar terkait mata kuliah teori graf sesuai bidang kajian beliau. Kemudian ada dasar pemrograman, matematika diskrit, dan beberapa mata kuliah lainnya. Ya, jadi mungkin bisa diingat-ingat nih, ini namanya Pak Afi, ini namanya Pak Aris, gitu ya. Kemudian ada Bapak Dr. Abdullah Hamid ya, MPD. Beliau sekarang menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Matematika. Minat kajian beliau adalah teknologi terapan. Nah, sekarang ini beliau diamanati untuk mengampu mata kuliah studi hadis ya. Studi hadis di semester 3 sepertinya. Kemudian yang keempat ada Bapak Ahmad Hanif Asyar, biasa disebut sebagai dipanggil Pak Hanif, dipanggil Pak Hanif. Beliau minat kajiannya adalah pemodelan matematika dan sekarang beliau sedang tugas belajar ya, menempuh pendidikan S3 di UNER. Biasanya kalau beliau mengajar mata kuliah adalah yang berbau kalkulus ya, ada kalkulus diferensial, ada kalkulus peubah banyak. Seperti itu. Kemudian ada Ibu Yuniar Farida MT ya, misalnya dipanggil Bu Yuniar. Minat kajian beliau adalah teknologi terapan dan statistika. Biasanya beliau mengampu mata kuliah riset operasi, teknopreneurship, fisika dasar ya, sepertinya untuk semester sekarang. Kemudian ada Ibu Dian Chandradini Novitasari MKom, biasa dipanggil Bu Dian. Minat kajian beliau adalah kecerdasan buatan ya, biasanya beliau mengajar mata kuliah pemrograman terapan, logika fuzzy, kemudian pemodelan mitigasi bencana ya, pokoknya berkait dengan bidang-bidang komputasi. Kemudian ada Ibu Nuris Saida Ulinuha MKom, biasa dipanggil Bu Nuris ya. Bu Nuris minat kajiannya juga sama, kecerdasan buatan. Biasanya beliau mengajar mata kuliah seperti metode numerik, kemudian ada matematika falakiyah, kemudian yang sekarang dasar pemrograman sepertinya beliau juga mengampu. Kemudian ada juga Bu Putru ya, ini bacanya Putru Kumala Intan, biasanya dipanggil Bu Putru atau Bu Puput. Minat kajian beliau adalah kecerdasan buatan, statistika, ya. Biasanya beliau mengajar mata kuliah statistika ya, seperti statistika dasar, teori peluang, kemudian statistika matematika ya. Kemudian ada lagi Bapak Lutfi Hakim ya,
MAG, bisa dipanggil Pak Lutfi. Minat kajian beliau adalah pendidikan agama Islam ya. Beliau di semester ini mengampu mata kuliah akhlak ya, atau yang sebelumnya itu mata kuliahnya saya sendiri ya, Wika Dinta Utami, bisa dipanggil Bu Wika. Nah, kajian saya adalah aljabar analisis. Jadi saya mengampu mata kuliah yang berbau aljabar dan analisis. Nanti ada di semester 3 ke atas ya, nanti ada aljabar abstrak, aljabar abstrak ya. Kemudian ada analisis real, ada fungsi kompleks dan sebagainya. Nah, selain itu juga ada dosen prodi matematika yang lain, ada Bapak Ahmad Zainal Arifin atau dipanggil biasanya Pak Arifin atau Pak Ipin ya. Kemudian juga ada Bu Dian Yuliati ya. Jadi kita punya 3 Dian. Pertama Dian Chandrarini, Wika Dianita Utami, dan Dian Yuliati. Kemudian ada Bapak Zuhri ya, atau Zainullah Zuhri. Mereka juga dosen di program studi matematika. Oke. Selanjutnya saya akan menampilkan satu video terkait prestasi kegiatan mahasiswa serta dosen dari program studi matematika. Oke. Saya sepertinya belum. Sudah ya? Sudah belum? Sudah. Sudah, oke. Suaranya terdengar ya? Terdengar, Bu. Oke.
Kakak dosen dari program studi matematika. Oke ya, itu saja pengantar dari saya terkait profil ya atau pengenalan terkait program studi matematika dan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Pesan saya semangat ya, selamat berjuang. Perjuangan itu butuh proses, jalani semua proses yang ada, fokus dengan apa yang dijalani saat ini, jadikan matematika jalan sukses kalian, yakin dan semangati diri kalian bahwa kalian pasti bisa dan mampu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjabaran yang sangat luas sih ya dari matematika itu sendiri. Kita memiliki banyak proses. Nah, sekarang dari adik-adik nih, setelah melihat materi yang disampaikan oleh Bu Wika Dianita Utami, mungkin dari adik-adik ada yang ingin bertanya kah? Nanti untuk yang mau bertanya itu bakal dapat voucher dari kita. 2 orang. Untuk materi ini. Yuk dapat voucher. Voucher gratis loh. 2 penanya pertama. Tahu saya sapa dulu, ini yang terjauh dari mana nih asalnya nih? Ada yang dari Bogor, Bu. Oh, dari Bogor ya. Selamat datang ya di Jawa Timur. Kemudian yang dari Banyuwangi ada nggak? Ada atau nggak dari Banyuwangi? Saya asli orang Banyuwangi ya. Atau kakak-kakaknya dari Banyuwangi sepertinya di angkatan 2018 nggak ada ya? Ini angkatannya 2018 sama 19 ya kakak-kakak panitianya? Iya. Iya, Iya, Bu. Ini Bu, ada pertanyaan dari Adelia Damayanti. Ada ekstrakurikulernya enggak di matematika itu? Ekstrakurikuler itu kalau di universitas lebihnya kegiatan itu ya, apa namanya? Ya, UKM ya, namanya UKM. Jadi nanti adik-adik bisa bergabung seperti mungkin UKM-nya biasanya apa saja profil kalau universitas. Ada olahraga, ada yang mungkin futsal ya, seperti itu. Kemudian banyak saya kira UKM biasanya nanti kegiatan dari beberapa UKM akan mengadakan expo ya. Biasanya kalau dulu misalkan nggak ada ini ya pandemi ini, biasanya UKM itu beberapa hari itu mengadakan seperti pameran gitu ya. Jadi itu di beberapa tempat gitu UKM itu akan bikin stand gitu ya. Jadi standnya itu seperti siapa nih yang mau bergabung di UKM kita gitu ya. Jadi kalau di universitas itu namanya UKM ya. Apa itu UKM? Kegiatan mahasiswa ya. Jadi banyak sekali sih UKM yang ada di UIN gitu ya. Kalau di fakultas sendiri, saya mungkin boleh dibantu gitu dari adik-adik ya. Ada yang tahu UKM-nya di fakultas? Ada apa? Ada harmoni, Bu. Musik harmoni. Ya harmoni ya. Harmoni itu paduan suara ya. Terus apa lagi? Futsal di fakultas juga ada loh. Olahraga. Ya, olahraga ada ya. Oh, jadi seperti itu. Bagi yang sebelumnya di SMA atau di SMK sudah menggeluti katakan pernah ikut paduan suara, mungkin nanti bisa bergabung di UKM Harmoni untuk mengasah lagi kemampuannya ya dalam mengikuti paduan suara. Baik, Bu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Destania Azira. Mohon maaf sebelumnya, KRS-nya itu dibagikan kapan untuk mahasiswa baru ya, Bu? Ya, untuk mahasiswa baru itu karena di semester 1 ya, itu adalah mata kuliahnya itu sudah diprogramkan oleh bagian sistem fakultas ya, istilahnya sudah terprogram semua. Jadi KRS itu adalah kartu rencana studi. Jadi istilahnya kita mau mengambil mata kuliah apa nih setiap semesternya. Jadi namanya kita memprogram KRS. Jadi kalau di semester 1 itu KRS-nya itu sudah terprogram ya. Biasanya sudah terprogram. Nanti kalian tinggal masuk ke akun CTRL UIN SBY ya. Jadi nanti kan di situ kalian memasukkan
NIM ya, nggak tahu adik-adik sudah dapat NIM sama passwordnya atau belum. Nah, nanti di situ ada bagian misalkan kalian menuju ke apa ya, saya siakatnya mahasiswa belum pernah buka, jadi mungkin ke bagian siakat gitu ya, nanti mengarah ke KRS gitu. Jadi sebenarnya mungkin bisa di print sendiri bukan ya untuk semester 1 KRS. Biasanya kalau KHS, kalau hasil studi ya setelah misalnya kita menempuh 1 semester kan kita ada KHS ya. Biasanya KHS itu yang memprintkan itu adalah fakultas. Biasanya seperti itu, sudah disediakan oleh fakultas. Tapi kalau misalkan mau ngeprint sendiri itu nggak apa-apa, nanti tinggal izin ke, biasanya kalau KRS, KHS itu yang bertanda tangan adalah Kaprodi. Tuh, sudah cukup membantu atau adik-adik yang di semester 1 mengalami dulu ketika KRS-nya seperti apa gitu? Kakak-kakak ya, bukan adik-adik ya. Untuk semester 1 itu KRS-nya ya enggak perlu di-print. Jadi ya karena sudah diprogramkan ya jadi langsung. Ya, setahu saya memang itu sudah diprogramkan, jadi tidak perlu mengambil ya. Kalaupun kalian butuh KRS di semester 1, kalian bisa print out sendiri dari akun siakat kalian. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan Bu dari Raudatul Jannah. Saya mau bertanya, kalau ingin mempelajari ilmu aktuaria, belajar peminatan apa? Terima kasih. Ya. Jadi kalau aktuaria ya di prodi kami itu belum masuk bidang peminatan ya, dia masih bergabung dengan statistika. Jadi kalau adik-adik ingin bergelut, nanti ada mata kuliah aktuaria ya di semester 6 atau semester berapa itu? Ada mata kuliah aktuaria. Jadi kalau kalian ingin belajar tentang aktuaria ya, sekarang kan aktuari sangat diperlukan ya di beberapa universitas, bahkan aktuaria itu sudah menjadi jurusan tersendiri gitu ya. Kalau di kami masih belum. Jadi kalau kalian ingin belajar ilmu aktuaria harus kuat ilmu dasarnya terkait statistika ya. Tapi sebenarnya kalau matematika itu saling nyambung. Kalau kalian belajar statistika, kalian juga harus kuat namanya terkait ilmu himpunan ya, atau boleh dikatakan ilmu aljabar analisisnya juga harus kuat gitu ya. Jadi kalau mau langsung ke penerapan sih untuk tingkatan S1 statistikanya harus kuat ya, terkait tadi teori peluang, statistika matematikanya itu ya harus diperkuat seperti itu. Ada lagi Bu pertanyaan dari Dia Restuningsi. Saya mau bertanya, prodi matematika sudah berakreditasi apa ya Bu? Ya, oke. Jadi ini juga PR besar ya sebenarnya terkait akreditasi. Prodi kami berdiri di tahun 2014. Jadi akreditasi pertama di tahun 2017. Waktu itu kita masih memperoleh status akreditasi C. Kenapa C? Karena di tahun 2014 kita belum punya lulusan. Jadi kita masih memiliki nilai 0 di kategori lulusan ya, atau istilahnya mahasiswa yang sudah lulus dari program studi kita. Jadi untuk akreditasi itu kan banyak poin-poinnya ya, termasuk lulusannya. Nah, lulusan itu juga poinnya besar. Nah, kita waktu itu karena di tahun 2017 kita belum punya lulusan, maka nilai kelulusan mahasiswa prodi kita masih 0 sehingga akreditasi kita masih C. Nah, untuk saat ini kita sedang ya, sudah lama sekali ya. Sebenarnya mulai dari tahun 2018 kita sudah mengajukan reakreditasi ya, kita mengajukan penilaian untuk akreditasi ulang, tapi sampai sekarang masih diproses ya. Jadi proses akreditasinya sangat panjang, apalagi kemarin terkait beberapa kriteria penilaian ya, awalnya 7, kemudian ada perubahan 9, kemudian sekarang ditambah lagi pandemi, jadi kita masih proses reakreditasi. Jadi mohon doanya kepada kakak-kakak dan adik-adik semua, semoga prodi kita dilancarkan akreditasinya sehingga mendapatkan nilai yang bagus ya. Misalnya nilainya A gitu ya. Jadi kita memang masih proses reakreditasi. Kemudian lagi, Bu. Ada pertanyaan Bu dari Ferry Firmansyah. Kalau saya suka pelajaran limit atau yang berbau kalkulus seperti itu ya Bu, peminatan yang bisa saya masuki di antara 4 tadi apa saja ya Bu?
Oke, terkait limit ya. Oke, jadi limit kita bisa dari segi pandang yang mana. Jadi kalau dari teori limit, limit secara teorinya itu pasti limit dipelajari juga dinamanya analisis ya, teori limit aslinya. Kemudian kita juga bisa memandangnya limit dari limit ketika kita mau menggunakan ke suatu penerapan, katakan seperti kalkulus gitu ya. Misalnya kalau mengarah ke kalkulus, istilahnya gini, saya bingung ya menjawabnya. Istilahnya matematika itu sebenarnya satu kesatuan gitu ya. Istilahnya kita harus punya suatu dasar teori, kemudian dasar teorinya itu karena ada teori-teori pasti ada penerapannya. Istilahnya ada aplikasinya gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti kalkulus diferensial, kalkulus keubah-banyak, biasanya lanjut lagi ke mata kuliah PDB, PDP gitu ya. Biasanya itu mengarahnya ke pemodelan matematika. Jadi ya mata kuliah yang kalkulus itu ya itu biasanya mengarah ke pemodelan matematika. Sebenarnya kalau ditelaah ilmunya kita itu seharusnya sebenarnya semuanya istilahnya samalah, tinggal kita memandang sudut ilmunya itu dari mana gitu. Misalnya kita mau ilmunya diterapkan, berarti nanti tinggal menuju ke pemodelan. Misalnya kita mau belajar limit, tapi limitnya berkaitan dengan suatu dasar teori, ya larinya ke aljabar analisis gitu. Ada lagi Bu pertanyaan. Oh, banyak sekali ya, sepertinya ini semuanya dapat voucher ini kayaknya. Beda ini siap-siap nih. Semangat sekali Bu mereka Bu. Ya harus semangat ya. Minat kajian kecerdasan buatan itu mempelajari tentang apa saja? Oke, kecerdasan buatan itu ke komputasi ya, istilahnya beberapa yang saya tahu gitu ya. Jadi penerapannya itu salah satu contohnya misalkan kita ada gambar ronsen ya, misalkan kita punya gambar ronsen dari apa ya, gampangannya misalkan yang saya tahu itu ini apa namanya, mandibula ya di bagian mulut itu. Nah biasanya itu istilahnya menerapkan kecerdasan buatan itu dari gambar ronsen itu, kemudian gambar salah satu partnya itu misalnya kita mau mengatakan oh dia terdeteksi misalkan kanker apa gitu ya, itu bisa melihat dari bagian apa namanya X-ray-nya, gambar X-ray-nya di mulut. Nah nanti itu bisa dianalisa, oh dari gambar itu kita otak-atik ya, bukan otak-atik sih, dengan satu teori gitu, ternyata gambar itu bisa kita bentuk dari bentuk matriks, kemudian dari bentuk matriks itu nanti kita bisa apa misalnya dengan satu teori klasifikasi nanti bisa apa ya, menghasilkan suatu istilahnya, saya gimana ya, saya bukan ahlinya kecerdasan buatan ya, jadi lebih tepatnya seperti kita punya suatu fenomena, kemudian misalnya kenapa? Lebih ke pengolahan ya, citranya. Betul, citra. Ya, pengolahan citra. Salah satu contohnya itu adalah pengolahan citra. Jadi dari citra, ya biasanya itu bukan citra gambar biasa ya, tapi citranya adalah misalnya secara medis gitu ya. Kemudian kita nyatakan gambar itu dalam suatu bentuk matematis, kemudian kita cari solusinya dengan menerapkan istilahnya codingan-codingan apa namanya, codingan yang biasanya gunakan ada MATLAB ya, MATLAB atau R gitu. Jadi lebih istilahnya itu dari misalkan teori-teori yang ada, misalnya tahu saya ada klasifikasi, misalkan ya klasifikasi, kemudian kita bisa menganalisa nih cuma dari gambar citra tadi, ternyata kita bisa membantu, oh kalau gambarnya kayak gini, hasilnya kita bisa mengidentifikasi orang ini terkategori istilahnya stadium kankernya stadium berapa gitu. Itu setahu saya ya. Ini mungkin kalau ada kurang nanti bisalah bertemu dengan Budian ya, atau Bu Nuris atau Pak Aris gitu ya, yang beliau memang peminatannya langsung ke kecerdasan buatan. Jadi nanti kalian bisa tanya ketika mata kuliah beliau gitu ya, lebih detailnya seperti apa. Kalau saya masih dari sudut pandang memahaminya belum terlalu dalam ya terkait kecerdasan buatan gitu. Mungkin masih banyak ya pertanyaannya. Sih banyak banget Bu, adik-adik ini antusias sekali. Ya, so mungkin kakak panitia mau membantu menjawab saya. Membantu menjawab pertanyaannya ya.
Saya belum siap ternyata dikasih pertanyaan sebanyak ini. Mungkin ada lagi pertanyaan yang mungkin dipilah kali ya kalau terlalu banyak gitu, atau waktunya masih banyak juga. Waktunya Masih banyak ya. Oke, monggo masih dilanjut lumayan. pertanyaan. Kemudian untuk yang pertanyaannya, untuk pelatihan latex, R, MATLAB, dan lain-lain, ada jadwalnya tersendiri kah, Bu? Atau masuk ke dalam mata kuliah? Ya, oke, saya coba menjawab ya. Untuk MATLAB dan R itu pasti nanti ada di mata kuliah ya. Jadi nanti kalian ada namanya praktikum dengan ASLab ya, dengan asisten laboratorium. Jadi nanti kalian selain di mata kuliah itu juga diajarkan, nanti kalian juga ada dibimbing oleh ASLab ya. Jadi ASLab komputer terkait bagaimana istilahnya menerapkan atau menggunakan R dan MATLAB. Kemudian kalau untuk latex itu nanti ada jadwal pelatihannya sendiri. Jadi itu terpisah dengan mata kuliah. Jadi nanti setiap angkatan ada pelatihan latex ya. Jadi pelatihan latex itu istilahnya untuk membekali kalian, memberikan pengetahuan seputar latex, bagaimana menulis dengan latex itu ya. Karena nanti di skripsi diwajibkan menulisnya menggunakan latex. Ya, semoga menjawab ya. Jadi kalau MATLAB sama R biasanya juga include dalam mata kuliah, tapi kalau latex sih biasanya pelatihannya terpisah. Mungkin juga bisa jadi ada beberapa dosen nanti yang bisa menyuruh mahasiswanya mengerjakan tugasnya menggunakan latex. Bisa jadi sih seperti itu. Baik. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir ya, Bu. Dari Bu Ika, soalnya kayaknya Bu Ika udah agak-agak gimana gitu ya. Saya belum siap kalau ada pertanyaan seputar ini gitu, jadi saya belum mempersiapkan. Mohon maaf ya. Jadi karena saya awalnya diberikan amanah untuk memberikan pengenalan prodi gitu ya. Jadi saya nggak tahu kalau pertanyaannya seputar ini. Tahu gitu kan saya belajar dulu ya, buka kamus dulu gitu. Mungkin ini Bu, pertanyaan terakhir dari adik-adik yang akan saya bacakan. Perbedaannya antara matematika murni dengan pendidikan matematika itu bagaimana ya, Ibu? Oke ya. Oke, pertanyaan menarik ya. Apa beda matematika murni dan pendidikan? Jadi kalau di matematika murni itu kita tidak diajarkan basic-basic pendidikan. Istilahnya mungkin biasa pendidikan itu mungkin ada cara istilahnya kurikulum terkait bagaimana pengajaran gitu ya. Istilahnya cara-cara mengajar gitu itu kita tidak diajarkan seperti itu. Jadi kita pure murni kita belajar ilmu matematikanya ya. Jadi dari dasar teorinya matematika mulai dari himpunan, kemudian muncul suatu abstraksi, muncul teori apa, kemudian kita belajar juga penerapannya. Jadi pembedaannya sih sebenarnya kalau dari segi mata kuliah itu kalau terkait matematikanya sendiri mungkin tidak jauh berbeda ya, tapi yang membedakan adalah kita tidak kalau di matematika murni kita tidak mempelajari istilahnya metode pendidikan itu sendiri gitu ya. Kita fokus hanya pada matematikanya. Sementara kalau di pendidikan ya mungkin mereka juga belajar metode-metode bagaimana berkecimpung dalam dunia pendidikan, entah itu mengajarnya atau biasanya kan kalau mengajar itu sekarang kan banyak cara-caranya ya, mungkin istilahnya menggunakan alat peraga, menggunakan apa, mungkin mereka diajarkan seperti itu. Tapi kalau di matematika murni kita hanya fokus pada ilmu matematikanya saja. Seperti itu yang saya tahu gitu ya. Oke. Jawaban dari Bu Ika insya Allah sudah menjawab beberapa pertanyaan yang tidak sempat terbaca ini karena sudah terwakilkan tadi. Memang penjelasan Bu Ika itu selalu hebat-hebat, mencakup kemana-mana. Nggak fokus ya saya. Oke, nggak apa. Sebenarnya intinya di program studi matematika nanti beberapa mata kuliahnya pasti ada yang berbasis praktek ya, entah itu karena kita komputasi tadi ya pasti menggunakan komputer, jadi prakteknya labnya adalah lab komputer, jadi seperti itu. Nah untuk mata kuliah lainnya
mungkin ada yang tidak perlu menggunakan komputer ya, seperti tadi aljabar analisis, kita harus kuat di namanya dasar teori, kajian-kajian teori, jadi kita butuhnya adalah literatur gitu ya. Ya sebenarnya apa ya, saya mau bicara apa ya, ya itulah dulu deh. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain dari adik-adik yang belum bertanya atau masih malu bertanya, bisa menghubungi Ibu Wika. Apakah tidak apa-apa, Bu? Oh iya, silahkan ya. Sebenarnya saya di sini sedikit lancang gitu ya, harus memberikan pengenalan prodi. Sementara sebenarnya saya sendiri di prodi matematika bergabungin di tahun 2018 gitu ya. Istilahnya yang lainnya itu udah senior-senior saya gitu ya. Istilahnya tentang prodi mungkin beliaunya lebih tahu. Kalau saya kan ya pengetahuan saya seputar prodi sebatas ini gitu ya. Jika ada mungkin kekeliruan ketika menjelaskan ya saya mohon maaf gitu ya. Jadi kalau misalkan mau tanya monggo gitu ya. Kalau di WA monggo ya, karena sekarang sudah ada teknologi, jadi kalau ada apa-apa tinggal WA gitu. Kalau zaman saya kan SMS ya, belum ada WA gitu. Jadi kalau menghubungi dosennya harus SMS. Nah, yang penting ya, pesan saya juga istilahnya saya bukannya mengkritisi ya, tapi istilahnya ketika WA dosen itu usahakan di waktu-waktu yang istilahnya memang jamnya sesuai lah, bukan dikatakan jam 10 malam WA dosennya gitu ya. Istilahnya dosen juga manusia ya, istilahnya kita harus tahu etikanya lah ketika menghubungi dosen itu, misalkan memberikan salam gitu ya, kemudian menyampaikan namanya siapa, kemudian tujuannya mau apa gitu ya. Jadi istilahnya nggak tiba-tiba nggak ada etikanya gitu ya. Pesan saya sih istilahnya bagaimana saya membatasi istilahnya ini dosen ini mahasiswa. Sebenarnya kita mau jadi teman pun nggak masalah, tapi cuman kita harus membedakan ketika kita menghubungi seseorang yang istilahnya boleh dikatakan lebih tua gitu ya. Itu aja sih pesan saya. Terima kasih Bu Wika atas penjabaran dari materi, jawaban, dan waktunya. Terima kasih kepada Ibu Wika. Ya, ini saya sudah boleh live atau gimana? Oh iya Bu, silakan. Oh ya, terima kasih ya Bu Wika atas waktunya. Terima kasih ya, mohon maaf jika ada salah. Terima kasih Bu. Sukses ya, fokus sukses buat kakak-kakak panitia dan juga adik-adik mahasiswa baru ya. Pokoknya kalian harus fokus, harus semangat, harus tetap berjuang di program studi matematika. Jadikan ini jalan sukses kalian. Oke, saya pamitan dulu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Wika. Terima kasih Bu Wika. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Gimana nih? Wow, terima kasih ya buat yang bertanya. Terima kasih adik-adiknya ya. Antusias sekali adik-adiknya. Senang aku melihat. Banyak yang bertanya nih Kak. Aku suka sekali. Kak, gimana kalau yang bertanya terlalu banyak, jadi kita harus milih beberapa aja yang kita kasih voucher ya, nggak bisa semuanya. Mungkin nanti bisa diacak Kak. Ya kita udah pilih 3 dari sekian pertanyaan. Nanti yang itu bisa kirim nomornya di mana Kak? Di chat atau di mana ini? Ya nanti habis ini kan dibagi kelompok. Bisa dibagi kelompoknya. Oke, kemudian untuk acara berikutnya, mungkin dari pihak panitia ingin disampaikan ke adik-adiknya. Iya, ada nih. Oke, silakan. Silakan. Izin share screen, ya Allah. Ya, ini. Gini, silakan. Ini. Dek gini. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adiknya kan ini nanti setelah ini akan dikirim pembagian kelompoknya sudah jadi dan akan dikirim link grup WA-nya juga. Nanti bisa dilihat kalian masuk grup kelompok apa dan langsung masuk ke grupnya masing-masing ya.
Terus ada suatu tugas buat kalian. Ini dibuat secara berkelompok. Nanti tugasnya itu membuat video kreasi ya. Tema videonya yaitu tentang matematika. Bisa kalian ceritakan perspektif kalian mengenai matematika, perjuangan masuk program studi matematika, alasan masuk program studi matematika, dan lain-lain yang berkaitan dengan matematika. Durasinya ini 5 menit ya. Untuk yang selanjutnya sih saya jelaskan ketentuannya dulu. Nanti di video ini kalian harus menampilkan seluruh kelompok kalian, anggota kelompok kalian. Satu-satu kan nanti perkenalan. Pertama itu perkenalan. Di video awal itu kalian perkenalan satu-satu, sebutin nama sama asal kalian dari mana. Habis itu, ini diwajibkan harus menampilkan seluruh anggota kelompok. Terus tidak mengandung unsur sara. Diharuskan menggunakan bahasa yang sopan. Nanti video ini kalian kemas bisa semacam TikTok atau film pendek. Durasinya itu maksimal 5 menit. Begitu. Terus nanti dikumpulkan ke panitia yang bertugas. Setelah jadi, kalian edit. Sebisa mungkin diedit ya, Dek, ya, semenarik mungkin, karena nanti video yang terbaik akan dikasih reward dari kakak-kakak panitia, dan dikumpulkan paling akhir nanti hari Kamis tanggal 17 September 2020 jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Untuk temanya kalian milih salah satu aja, Dek. Rundingan sama kelompok kalian mau milih yang mana, nanti baru dibuat videonya kayak gimana gitu. Jadi itu perkenalan, nanti bikin video sendiri habis itu. Ya, nanti kalian itu buat perkenalan sendiri-sendiri dulu, terus digabungin. Dan itu kan di awal video kan kalian perkenalan, habis perkenalan selesai, kalian itu video kreasinya baru dimulai. Sekreasi mungkin lah. Dibuat semacam TikTok juga nggak apa-apa. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, mungkin sudah jelas semua ya. Ya, saya serahkan kembali ke Mas Fadil. Baik. Terima kasih. Untuk adik-adiknya, selamat mengerjakan buat video sekreatif kalian. Kalau nanti ada yang paling bagus, bisa kita berikan reward sebagai bentuk apresiasi kami kepada kalian. Mungkin dari kakak panitia ada lagi yang ingin ditambahkan sebelum saya tutup? Sudah dari kami. Oke. Sekian acaranya hari ini. Jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah mengikuti acara hari ini. Semangat ya nanti tugasnya. Semangat. Ya.